Season 1 episode 9. Pada suatu malam terlihat seorang wanita bernama Diana terpaksa membawa Jack kembali ke rumahnya karena Kelly beberapa jam terakhir tidak bisa untuk dihubungi. Dan sesampainya di sana Jack mendapati rumahnya begitu cukup berantakan, serta melihat ayah tirinya telah berubah seutuhnya menjadi strigoi. Begitupun dengan Ephraim yang ternyata juga memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan tujuan menemui anaknya. Namun sesampainya di sana ia malah disambut dengan pacar mantan istrinya sendiri. Abraham dan Faith yang berada di sana memutuskan untuk menggeledah rumah Ephraim dengan tujuan mencari apa yang seharusnya, dan mereka tak menemukan tanda-tanda akan keberadaan dari strigoi. Tak hanya itu, Abraham juga menyarankan agar mereka segera pergi dari rumah tersebut. Karena jika sesuatu terjadi kepada Kelly, maka ia akan kembali ke rumah ini untuk mencari dan melukai orang-orang terdekatnya termasuk Jack sendiri. Sementara Miranda yang ditemani oleh Faith juga memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan tujuan menemui Nikki. Namun setibanya di sana ia tak menemukan apa-apa. Dan bahkan sahabatnya tersebut telah mengambil seluruh uang dan perlengkapan lainnya, yang tentu saja membuat Miranda begitu kesal dibuatnya. Dan ketika mereka hendak saja meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja strigoi datang menghampiri. Sementara Nora dan Ephraim tetap memutuskan untuk tinggal di rumahnya sembari menunggu kedatangan Kelly. Dan tak lupa juga mereka membakar mayat Matt yang telah terkontaminasi. Karena situasi malam itu yang cukup dingin hingga pada akhirnya mereka berdua melakukan hubungan yang tak semestinya. Di tempat lain diperlihatkan Gus dan Felix masih berada di dalam sel. Dan terlihat kondisinya cukup memprihatinkan, di mana ternyata Felix telah terkontaminasi. Namun Gus tak mengetahui bahwa apa yang menimpa sahabatnya tersebut adalah sesuatu yang mengerikan. Sehingga dengan hal itu ia meminta kepada pihak kepolisian untuk mendatangkan dokter sembari melakukan pemeriksaan. Namun bukannya mendengarkan hal itu, mereka malah berniat untuk membawanya ke suatu tempat bernama Rikers. Karena hanya di tempat itulah setiap tahanan baru mendapatkan perawatan. Dan ketika di perjalanan kondisinya semakin memburuk, di mana ia telah berubah seutuhnya menjadi strigoi. Pada tahun 1944 di Polandia terlihat jelas masa lalu dari Thomas yang telah bersekutu dengan sang master. Dan alasan dirinya melakukan persekutuan tersebut karena merasa frustasi setelah kekalahannya di medan pertempuran. Bahkan statusnya sebagai panglima tempur harus terancam setelah perang berakhir. Sehingga dirinya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan sang master, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan kembali serta mendapatkan kehidupan yang lebih abadi. Season 1 episode 10. Jack yang sudah beberapa hari tak mendapatkan kabar dari ibunya mencoba melacak ponsel milik ibunya dengan kondisi jaringan yang cukup buruk. Dan dari pencarian tersebut hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan titik lokasi keberadaannya. Dengan hal itu Ephraim berencana melakukan pencarian dengan seorang diri. Dari pencarian yang begitu melelahkan, Ephraim akhirnya berhasil menemukan ponsel Kelly berada di salah satu tangan seorang wanita. Dengan hal itu tanpa basa-basi Ephraim mempertanyakan di mana ia mendapatkan ponsel itu. Dan wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya mendapatkan ponsel di sebuah jalan yang tak ada satu orang pun berada di sana. Sehingga dengan kejadian tersebut Ephraim meminta agar wanita tersebut bersedia menunjukkan lokasi di mana dirinya pertama kali menemukan ponsel milik Kelly.
Dan setibanya di sana, benar saja Ephram menemukan mobil mantan istrinya berada di sebuah jalan dengan kondisi yang cukup berantakan. Diperlihatkan kejadian 32 jam yang lalu sebelum sesuatu menimpa Kelly. Ternyata Kelly telah terinfeksi parasit yang telah ditularkan oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Matt sendiri. Sehingga ia harus menjadi bagian dari Strigoi itu sendiri. Dan tepat di malam itu juga Kelly mulai mendatangi orang-orang terdekatnya untuk dimangsa dan menulari mereka satu demi persatu. Dan salah satu korban pertamanya adalah sahabatnya sendiri bernama Diana. Tak berselang lama dari kejadian itu, tiba-tiba saja Ephram datang ke rumah milik Diana dan mendapati mereka sudah berubah menjadi Strigoi. Tak hanya itu, Ephram juga mendapati kalung milik mantan istrinya berada tepat di sana, yang menandakan bahwa tertularnya Diana disebabkan oleh Kelly. Sementara Fed, Nora, serta Abraham mengatur rencana bagaimana cara melakukan penyerangan di markas para Strigoi. Para ribuan Strigoi mendiami terowongan bawah tanah sebelum mereka naik ke permukaan. Dan sebelum itu terjadi, Abraham berencana untuk membakar mereka semuanya. Namun sekali lagi, untuk melakukan tindakan tersebut tak semudah yang dibayangkan. Mereka bisa saja mendapati hal-hal di luar dari rencana. Dan tiba-tiba saja percakapan mereka tertuju kepada Miranda, bahwa dirinya lah yang menyebabkan seluruh jaringan internet di kota tersebut mati total. Sehingga dengan hal itu Fed berencana membawa Miranda bertemu dengan Mr. Palmer dengan tujuan menghentikan kontrak dan kesepakatan di antara mereka. Dan ketika pertemuan terjadi, tanpa basa-basi Miranda mengatakan bahwa dirinya telah berhenti dan ingin mengakhiri semuanya. Namun karena Mr. Palmer tak memperdulikan hal itu, hingga tiba-tiba saja Miranda memberikan pukulan tepat ke wajahnya. Ephram yang telah mengetahui Kelly telah terkontaminasi tentu saja membuatnya begitu frustasi, sehingga ia melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Miranda dan Fed. Dan bahkan ia juga tak segan-segan mengusir mereka berdua keluar dari rumah kediaman Abraham, sehingga akan menimbulkan perpecahan di antara mereka. Begitupun dengan Jack yang selalu mempertanyakan keberadaan dari ibunya. Ephram yang mendengar hal tersebut hanya bisa mengatakan bahwa ia tak akan pernah menyerah untuk menemukan Kelly kembali. Season 1 episode 11. Fed yang merupakan pembasmi hama membuat suatu rancangan yang dia namakan sebagai bom sinar UV yang nantinya mereka gunakan untuk mengalahkan setiap koloni Strigoi. Dan tepat di pagi hari itu juga mereka akan melakukan perjalanan untuk memburu serta melenyapkan sang master. Sementara Jack dan ibu dari Nora tetap akan berada di tempat kediaman Abraham sembari menunggu kedatangan mereka kembali. Saat di perjalanan, Ephram dan kawan-kawan mendapati seluruh penjuru kota begitu terlihat sangat kacau. Orang-orang melakukan penjarahan di setiap toko agar bisa bertahan hidup. Bahkan tak sedikit dari mereka saling membunuh hanya demi untuk mendapatkan sepotong roti. Dan ketika mereka memasuki ruangan bawah tanah lebih dalam, hal yang mengejutkan terjadi, di mana mereka menemukan puluhan Strigoi dengan kondisi sedang tertidur. Para kelompok Strigoi hanya bisa melakukan pergerakan saat malam hari telah tiba, dan di waktu pagi hari merupakan kesempatan terbaik Abraham untuk menemukan di mana tempat keberadaan dari sang master. Go! Singkat cerita, perjalanan mereka terus saja berlanjut hingga tibalah mereka di satu tempat yang cukup gelap gulita. Ephram yang melihat di tempat tersebut terdapat sebuah lorong kecil tanpa pikir panjang segera memasukinya.
Begitupun dengan Feth, Nora serta Abraham mencoba mengikuti jalan tersebut. Namun ketika Ephram tiba di tempat yang tak diketahui, tiba-tiba saja ia mendapatkan bisikan dari Kelly yang tentu saja membuatnya mengikuti sumber suara tersebut. Listen to me, Doctor! No! Ternyata sumber suara yang memanggil Ephram sebelumnya adalah ulah dari sang master dengan tujuan menjebaknya dengan beberapa strigoi tepat di hadapannya. Tak hanya itu, ternyata sang master juga menampakkan dirinya di hadapan Ephram hingga membuat nyawanya di saat itu juga telah berada di ujung tanduk. Dan ketika sang master hendak saja melenyapkannya, tiba-tiba saja Abraham dan Feth datang menghampiri serta melepaskan bom sinar ultravioletnya di saat itu juga. Abraham yang kembali gagal membunuh sang master melampiaskan amarahnya kepada Feth karena akibat ulahnya ia harus kehilangan sang master untuk yang kesekian kalinya selama bertahun-tahun lamanya. Dengan hal itu Abraham melakukan pergerakan demi untuk kembali menemukan sang master. Namun yang dia dapati justru puluhan ribu strigoi berada di tempat tersebut. Sementara di tempat kediaman Abraham diperlihatkan ibu dari Nora meminta kepada Jack untuk membelikannya sebuah rokok karena rokok yang dimilikinya sekarang telah habis terpakai. Namun Jack dengan polosnya malah mengatakan bahwa hal itu dapat menyebabkan kanker, yang tentu saja membuat Nyonya Martinez cukup kesal mendengarnya. Dengan hal tersebut Martinez tetap bersikeras agar ia bisa keluar hanya demi untuk mendapatkan sebuah rokok. Jack yang melihat kelakuan ibu dari Nora tersebut tak ada pilihan dengan terpaksa harus keluar dari rumah itu dengan seorang diri. Begitupun dengan Gus yang telah berhasil meloloskan diri kini kembali ke rumahnya. Namun setibanya di sana ia malah mendapati adik dan ibunya telah berubah menjadi strigoi. Gus yang sudah tak memiliki siapa-siapa lagi berniat untuk membalaskan dendam ibunya dan akan menghabisi setiap strigoi yang dia jumpai di jalan raya. Begitupun dengan Jack yang telah berhasil sampai di sebuah minimarket yang cukup berantakan. Jack yang melihat ada seseorang datang ke tempat tersebut malah berlari menuju ke suatu ruangan yang cukup gelap gulita serta mendapati strigoi berada di sana. Hey, watch it, kid. Vamos. Season 1 episode 12. Di tempat kediaman Mr. Palmer terlihat kondisinya semakin memburuk. Bahkan seluruh uang dan kekayaan yang dimilikinya tak ada satupun dokter yang mampu membuatnya sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dan satu-satunya makhluk yang dapat membuatnya abadi adalah sang master sendiri. Sehingga ia hanya bisa berharap di sisa hidupnya kepada sang master semata. Sementara di tempat kediaman Abraham diperlihatkan Ephram dan kawan-kawan telah kembali dengan keadaan selamat. Abraham yang memiliki masa lalu yang begitu kelam ternyata selama ini telah menyimpan jantung istrinya di dalam sebuah botol. Dan pada tahun 1967 di suatu wilayah bernama Albania terlihat Abraham hidup bahagia bersama anak dan istrinya Mariam. Dan pada masa itu Abraham sudah mulai merasakan akan hawa jahat dari strigoi. Dan tepat di hari itu juga ketika Abraham melakukan perjalanan yang begitu panjang, ia malah tak sengaja terjebak di dalam gua selama berhari-hari lamanya. Sehingga Mariam yang berada di rumahnya tersebut harus menjadi korban dari strigoi. Melihat akan hal itu dengan terpaksa Abraham membunuh istrinya sendiri.
dan bahkan mengambil jantung istrinya dengan tujuan mengingatkannya akan masa lalu itu. Sehingga dengan kejadian masa lalu yang begitu kelam, ia berambisi untuk melakukan pembalasan dendam hingga saat ini. Sementara Ephraim, Nora, dan Faith yang saling berdebat satu sama lainnya tiba-tiba saja dihampiri oleh Miranda. Miranda kembali ke rumah Abraham dengan tujuan memberikan suatu rencana yang tak terduga. Ternyata Miranda bertujuan melakukan sistem peringatan darurat dengan tujuan menyebarkan informasi yang dibutuhkan dunia. Dan Ephraim lah yang akan melakukan pidato singkat di hadapan seluruh media dengan batas waktu yang tertentu. Okay, get ready. Dr. Ephraim Goodweather is responsible for the mysterious disappearances. Epidemiologist from the Centers for Disease Corruptive Metamorphosis. This virus, sunlight kills. Bloody hell. It worked. Berselang lama dari pidato tersebut, tiba-tiba saja Thomas dan seluruh koloni Strigoi yang datang menghampiri kediaman Abraham hingga membuat ibu Nora harus menjadi korbannya. Abraham yang melihat bahwa pertarungan tak bisa ia menangkan berniat untuk melarikan diri melalui jalan rahasia yang telah ia siapkan sebelumnya. Sementara Nyonya Martinez harus dibunuh di saat itu juga sebelum mayatnya berubah menjadi Strigoi. Dan yang akan melakukan itu adalah Nora sendiri. Sementara di suatu tempat diperlihatkan Gus merampok salah satu seorang bandar senjata yang pernah ia temui sebelumnya bernama Krim. Dan Gus melakukan hal itu dengan tujuan mendapatkan beberapa senjata, amunisi, serta uang yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup dalam mengalahkan Strigoi. Dan ketika mereka tiba di markas yang dimaksud, tanpa basa-basi Krim memberikan sebuah tas yang berisikan uang serta persenjataan yang begitu lengkap. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja seorang pria yang merupakan rekan dari Krim datang menghampiri serta mengatakan bahwa ia telah berhasil membawa kontainer yang berisikan barang berharga di dalamnya. Gus yang mendengar hal itu malah berniat untuk melihat apa isi dari dalam kontainer yang dimaksud. Dan ketika mereka membuka isi dari kontainer tersebut, mereka malah mendapati puluhan Strigoi berada tepat di dalamnya. Hingga membuat aksi baku tembak terjadi di antara mereka. Tak hanya itu, ternyata seorang makhluk yang pernah menyelamatkan Nivea sebelumnya juga berada di sana dengan tujuan membunuh Strigoi dan menangkap Gus dengan alasan tertentu. Sementara kondisi dari Mr. Palmer mulai nampak terlihat lemah dan tak berdaya. Dan di hari itu juga merupakan hari yang sangat berharga bagi Mr. Palmer. Bagaimana tidak, sang master ternyata datang menghampiri serta memberikannya sebuah cairan putih yang akan memberikannya kesehatan yang abadi. Thank you. Season 1 episode 13. Mr. Palmer yang telah sehat seutuhnya mendatangi kediaman rumah Abraham serta mengambil jantung Maryam untuk disimpan sebagai cenderamata. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Thomas datang ke tempat tersebut. Thomas begitu tak menyangka akhirnya bisa melihat Palmer sehat dan penuh gairah, serta mengatakan bahwa sang master memberikannya sebuah cairan putih namun tidak dengan cacingnya. Artinya sang master hanya memberikan kesehatan sementara kepada Palmer, namun tidak dengan keabadian seperti apa yang telah ia lakukan kepada Thomas. Tak hanya itu, Thomas juga mengatakan bahwa sang master melakukan itu hanya untuk semata-mata menguji kesetiaannya. Apakah ia sanggup mengabdi sebagai bentuk pengabdian abadinya? Sementara Ephraim dan kawan-kawan saat ini tinggal untuk sementara waktu di rumah kediaman Faith karena rumah Abraham sudah tidak layak untuk mereka tinggali. Dan mereka tidak pernah lelah melakukan setiap rencana untuk bisa kembali menemukan sang master serta membunuhnya.
Dan tepat di pagi hari itu juga mereka berniat mengunjungi salah satu rumah Strigoi bernama Gap yang merupakan seorang musisi terkenal di kota itu. Karena Abraham menduga bahwa sang master juga berada di sana. Dan ketika mereka memasuki tempat teater tersebut, benar saja puluhan Strigoi Thomas serta sang master sudah siap menanti, hingga membuat pertarungan terjadi di antara mereka. Oh, wait! She works at a... Drink you first. Abraham yang kembali gagal dalam menangkap serta membunuh sang master tentu saja membuatnya begitu tak percaya. Begitupun dengan Ephraim, Nora serta Fate, mereka sama sekali tak menduga bahwa sang master tidak mati ketika terkena sinar matahari langsung. Abraham mengatakan bahwa apa yang barusan dia saksikan tersebut sungguh membuatnya tak mengerti. Jika matahari tak mampu untuk membunuh sang master, lantas apa yang mampu untuk melenyapkannya? Sementara di tempat kediaman Mr. Palmer, ia juga telah mengetahui bahwa Ephraim telah melakukan siaran langsung menggunakan sistem peringatan darurat, sehingga Menteri Kesehatan yang bernama Margaret Pearson akan melakukan karantina massal di setiap penjuru kota. Dengan hal itu, Palmer meminta kepada asisten pribadinya untuk segera mendatangkannya sembari membahas permasalahan yang ada. Namun tanpa terduga pria tersebut tiba-tiba saja menolak perintah dari tuannya. Ia mengatakan bahwa apa yang sebenarnya telah terjadi tak lain dan tak bukan adalah ulah Palmer yang telah bersekutu dengan iblis, mengubah seseorang yang tak bersalah menjadi makhluk yang begitu mengerikan demi untuk kepentingan pribadi, bahkan menantang kehendak Tuhan atas kesehatan dan kehidupan yang fana ini. Mendengar semua itu tentu saja membuat Mr. Palmer murka dibuatnya. Sehingga dengan kejadian itu asisten pribadinya tersebut harus kehilangan pekerjaannya di saat itu juga. Me to protect you. What will you do without... Dan tepat di hari itu juga Mr. Palmer dan Thomas datang menemui Margaret Pearson. Tujuan ia ke sana tak lain dan tak bukan adalah untuk mencegah Margaret melakukan karantina massal. Karena jika ia melakukan hal itu maka pekerjaannya sebagai Menteri Kesehatan akan berakhir. Namun Margaret yang mendengar hal itu tentu saja membuatnya tak mengerti. Mereka sudah memiliki banyak bukti bahwa apa yang menimpa seluruh kota adalah sebuah wabah virus berbahaya yang akan mengubah umat manusia menjadi monster. Karena Margaret tak bisa diajak kerjasama hingga pada akhirnya Palmer membunuhnya di saat itu juga. Conversation is coming to an end. Sementara Gus dibawa ke suatu tempat yang tak diketahui keberadaannya. Dan seseorang yang membawa Gus tersebut adalah seorang makhluk dari keturunan Strigoi itu sendiri. Mereka menamai dirinya sebagai para vampir kuno. Dan di pertemuan itu makhluk tersebut mengatakan bahwa apa yang telah Gus lakukan sebelumnya dalam mengantar peti mati adalah awal baru wabah virus ini menyebar. Sehingga orang-orang terdekatnya seperti sahabat, adik dan bahkan ibunya harus menjadi korban dari Strigoi. Dengan hal itu makhluk tersebut mengajaknya untuk bisa saling bekerja sama dalam membantunya mengalahkan sang master. Dan Gus adalah salah satu orang yang terpilih untuk melakukan suatu perjalanan yang panjang di kemudian harinya. Sementara Ephraim memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan tujuan mengambil obat hirup yang dibutuhkan Jack. Namun setibanya di sana Jack malah mengambil album foto karena begitu merindukan ibunya. Dan di saat mereka hendak saja meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja Kelly datang menghampiri. Don't shoot her! It's not...